Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Mana? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fidaraini. Amin. Fal imanu fil islami laisa imanan mujarrodan walakinnahu imanun muhaddadun murtabitun bil amali wal intaji wa murtabitun bil adli wa husni tawziyah wa murtabitun bi husnil muamalati wa madiyatil auni lil ghairi. Fal iman. Jadi itu kemarin kita telah membahas tentang irtibat ma huwa mati wa ma huwa ruhi fil Islam. Connectivity dengan apa yang disebut materi dan spiritual. Spiritual dan materi. Materi dan spiritual harus bisa connect, nyambung jadi satu. Nah, fal iman, maka bermula iman fil Islam, dalam Islam itu laisa, tidak hanya itu imanan mujarrodan, hanya iman yang abstrak. Iman dalam Islam itu tidak hanya iman yang mujarrodan, yang abstrak saja. Walakinau, tetapinya iman dalam Islam itu imanun muhaddadun, iman yang connect, yang konkret. Iman yang konkret, murtabitun yang connect, nyambung, bila amali dengan aktivitas, amal, kerja, wal intaji dan produksi. Wal intaji dan produksi. Jadi keimanan dalam Islam itu langsung tidak hanya membedakan antara keimanan sama Tuhan, ai muradu, maksudnya finihaya, dalam akhirnya itu naf'ul mujtama, manfaatnya mujtama, manfaatnya masyarakat. Wa min sama, dan dari sana karena ada apa takkidur Rasul, peneguhan atau penguatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daiman, selama-lamanya, bi anna ruhbaniyatal Islam, karena sesungguhnya sifat ketuhanannya dalam agama Islam, ia bermula ruhbaniyah fil Islam itu al-jihadu, jihad fisabilillah, di jalan Allah. Jihad fisabilillah, fisabilil mujtama'i, maksudnya dalam jalan masyarakat. Mujtama'ul intaji wal khidmati, maksudnya masyarakat produksi
masyarakat produksi wal khidmati dan masyarakat khidmah jasa services. Wal qauluhu sebagaimana ungkapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadis qudsi, dalam hadis qudsi. Rasulullah mengatakan dalam hadis qudsi yang bunyinya qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghuni ad-du'afa fa innama turja'una wa tunsuruna bidu'afaikum. Itu lengkapnya begitu. Abghuni ad-du'afa'a fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum. Itu lengkapnya begitu. Qala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghuni, carikan untukku orang-orang, carikan untukku ad-du'afa, akan orang-orang yang lemah, orang-orang yang lemah. Fa inna maturzakuna, karena sesungguhnya kalian diberi rezeki, kalian diberi rezeki, watung soruna, dan kalian ditolong, watung soruna, dan ditolong, bidu'afaikum, sebab orang-orang yang lemah, sebab orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita niatnya nolong orang lemah dengan cara apa saja, kita malah dapat rezeki. Ini hadis qudsi. Niatnya nolong orang, kita malah dapat rezeki. Abghuni fi du'afaikum, carikan untukku orang yang lemah-lemah, bawa ke sini, suruh pada belajar di sini. Nah, fa innama turzaquna wa tunsuruna, Anda dikasih rezeki dan Anda ditolong, wa tunsuruna bidu'afaikum, sebab Anda menolong orang lemah. Ini Rasulullah menjelaskan begitu, bahwa ke sini orang-orang yang du'afa, nah saya dapat rezeki karena itu, gitu. Ini kata Rasulullah. Wa qauluhu fi hadisi qudsi, dan ucapannya Rasulullah dalam hadis qudsi, akhir yang lain, dalam hadis qudsi yang lain, menyampaikan juga, Inna Allah Ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqulu, berkata siapa Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Pada hari kiamat Allah berkata, Yabna Adam maritu falam ta'udni qala Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Qala ta'ala amma alimta
anna abdi fulanan marido falam ta'udhu ama alimta annaka la'udtahu lawajattani indahu yabna adama istata'amtuka falam tata'amni qala rabbi kaifa uta'imuka wa anta rabbul alamin qala ta'ala istata'amaka abdi fulanun falam tut'imhu amma alim ta annaka au at'amtahu lawajatta dzalik indi. Nah, ini dalam hadis qudsi yang lain menceritakan kalau tadi orang ngurusi orang miskin, orang duafa, maka Anda akan diurusi oleh Allah. Jadi jangan, nggak usah segan-segan mikirin temannya sendiri, mikirin saudaranya sendiri yang belum beruntung. Jangan khawatir ada takut miskin. Kita nggak perlu takut miskin. Wa qaulu fi hadisi akhar, dalam hadis yang lain, innallaha sesungguhnya Allah, innallaha sesungguhnya Allah Ta'ala itu yaqulu berfirman, berkata siapa Allah yaumal qiyamah pada hari kiamat, ya ibna Adam, wahai anak-anaknya Nabi Adam, anak turunnya Nabi Adam, hari itu aku sakit, falam ta'udni, kenapa Anda tidak menjenguk aku? Qala berkata, siapa Ibnu Adam? Robbi kaifa a'uduka, ya Tuhan, bagaimana aku menjengukmu wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan segenap alam. Jadi Allah nanti pada hari kiamat ngomong, wahai anak turunnya Nabi Adam, kenapa aku sakit? Kok Anda nggak menjengukku? Ibnu Adam menjawab, ya Tuhan, engkau kan Tuhan, mana mungkin aku menjenguk Tuhan? Qala jawab siapa Allah Ta'ala, amma alimta, adakah engkau tahu? Adakah engkau tahu? Adakah engkau tahu? Amma alimta, adakah engkau tahu? Anna abdi, sesungguhnya hambaku fulanan fulan, itu marido sakit siapa fulan, falam ta'udhu, Anda belum menjenguknya. Ama alim, tadakah engkau tahu, anaka sesungguhnya Anda, lau tahu apabila engkau menjenguknya, lawajat tani, sungguh engkau telah menemuiku indahu, di sisinya. Jadi nanti pada hari kiamat Allah itu akan berkata kepada orang-orang anak turunnya Nabi Adam dengan mengatakan gini, hei, kenapa aku sakit, engkau tidak menjengukku? Anak turunnya Nabi Adam jawab, ya Tuhan, engkau kan Tuhan, mana mungkin aku menjenguk engkau? Allah ngomong lagi, itu loh si fulan sakit, seseorang sakit, kenapa Anda tidak menengokinya? Apakah Anda nggak tahu kalau Anda menengok orang sakit,
sesungguhnya Anda menemukan aku di sana. Sesungguhnya ketika kita melakukan kemanusiaan, yabna Adam, wahai anak turunnya Nabi Adam, amalimta, adakah engkau tahu, ana abdi, sesungguhnya hambaku fulanan bernama Fulan, marido sakit siapa Fulan, falam ta'udhu, Anda belum menjenguknya. Ama alim tadakah engkau tahu, anakah sesungguhnya kami itu laut tahu apabila engkau menjenguknya, lawajat tani, sungguh engkau akan menemuiku indahu di sisinya. Yabna Adam, wahai anak turunnya Nabi Adam, istat'amtuka, aku memberi makan padamu. Aku minta makan padamu. Istat'amtuka, aku minta makan padamu. Falam tat'amni, Anda tidak memberi makan padaku. Qala, jawab siapa? Ibnu Adam. Robbi, Tuhan, kaifa ut'imuka, bagaimana aku bisa memberi makan padamu? Wa anta rabbul alamin, sementara Anda adalah Tuhan segenap alam. Qala, jawab siapa Tuhan, siapa Allah Ta'ala, istata'amaka abdi fulanun falam tut'imhu. Istata'amaka, minta makan padamu siapa abdi hambaku, fulanun ya fulan, falam tut'imhu, kenapa Anda tidak memberi makan padanya? Ama alimta, adakah engkau tahu, anakah sesungguhnya engkau, lau atam tahu, apabila engkau memberi makan padanya, lawajatta, sungguh engkau akan menemukan, dzalika, akan hal itu memberi makan padanya, indi, di sisiku. Yabna Adam, wahai ibnu Adam, istasqaituka, aku minta minum padamu. Falam taskini, tapi engkau tidak memberi minum padaku. Qala, jawab siapa? Ibnu Adam. Robbi, kaifa askika wa anta rabbul alamin. Bagaimana aku memberi minum padamu, wa anta rabbul alamin, dan engkau adalah Tuhan maha segenap alam. Qala, jawab siapa? Allah Ta'ala. Istasqoka abdi, istasqoka, minta minum padamu siapa abdi, hambaku fulan, namanya fulan. Falam taskihi, dan engkau tidak memberi minum padanya. Amma alimta, adakah engkau tahu bahwa anakah sesungguhnya engkau itu lau sakoi tahu, apabila engkau memberi minum padanya, lawajatta, sungguh engkau akan menemukan dzalik, pada hamba itu, dzalika, akan memberikan minum itu, indi, di sisiku. Ada hadis qudsi yang menceritakan, jika Anda memberi makan, jika Anda melayat, ziarah, nengokin orang sakit, maka sesungguhnya Allah bisa ketemu Tuhan di situ. Jika Anda memberi makan kepada orang yang lapar, maka sesungguhnya Anda ketemu Tuhan di situ. Jika Anda kasih minum pada orang yang haus, maka Anda sesungguhnya ketemu Tuhan di situ. Jika Anda memberi makan, memberi minum pada orang yang membutuhkan, Anda
itu ketemu Tuhan di situ. Jadi ketemu Tuhan itu dengan cara membantu sesama masyarakat. Jadi di atas dikatakan iman dalam Islam itu tidak sekedar iman yang abstrak, tapi iman dalam Islam adalah konkret. Mau berbuat sesuatu untuk orang banyak, mau berbuat sesuatu untuk orang banyak. Ini diskusi imajiner ini diskusi kan, kata Rasulullah. Itu nanti pada hari kiamat ada diskusi imajiner ini, membayangkan sebuah diskusi ini bahwa kalimatnya itu kalimat yang seolah-olah hidup di depannya. Tapi intinya di sini adalah kalau ada teman sakit, Anda menengokinya, itu artinya Anda ketemu Tuhan di sana. Kalau ada orang yang haus, Anda memberi minuman, Anda menemukan Tuhan di sana. Kalau Anda menemukan orang lapar dan Anda memberikan makanan, Anda menemukan Tuhan di sana. Nah, itu intinya di situ. Berbuat baik itu untuk orang banyak. Faruhaniyah maka bermula spiritual fil islami dalam Islam. Ia bermula ruhaniyah itu al-amalus sholih, amal soleh, kreativitas yang baik, amal yang soleh, pekerjaan yang baik, bibtirai wajillah, hanya untuk menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya karena Allah ta'ala saja. Jadi kalau Anda berbuat sesuatu hanya karena Allah, nggak ingin dipuji orang, nggak nyapa. Nah, Anda kalau ingin jadi orang hebat harus niatnya itu, jangan Anda taruh posisi di bawah. Karena ada hadis begini, Anda menaruh posisinya sakit, biar Anda dimemelasi orang. Bukan itu. Karena hadis ini nyuruh kalau ngasih minuman, maka Anda sesungguhnya lagi ngasih minuman ke Allah, ketemu Allah di sana. Maka Anda memposisikan orang yang haus. Jangan itu. Anda memposisikan orang yang mengasih kalau ingin jadi orang hebat. Dari sekarang Anda harus ingin memposisikan orang yang mau mengasih. Harus inginnya itu, jangan memposisikan orang yang dikasih. Kalau Anda ingin hebat, harus kayak gitu. Farruhaniyah fil Islam fil amali shalih bibtigha'i wajhillah. Spiritual dalam Islam adalah suatu karya cipta yang soleh, amal soleh, yang hanya karena untuk mencapai ridhonya Allah. Warahimah dan merahmati siapa Allahu Allah al-Khalifah Umar pada Khalifah Umar bin Khattab ketika qala berkata siapa Umar. Allah merahmati Umar ketika Umar berkata, wallah, kata Umar, wallah, la in ja'at al-a'ajimu bil a'mali wajibna bi ghairi amalin fahum awla bi Muhammadin minna yaumal qiyamah.
Oh, ini dahsyat sekali malah ini. Sahabat Umar menyampaikan, wallahi demi Allah, la in ja'at, apabila datang siapa al-a'ajimu, siajimu, orang-orang ajam, orang asing, atau orang ajam. Orang asing, kalau ada orang asing datang bil akmali, dengan membawa pekerjaan, bil akmali, dengan membawa pekerjaan. Ada orang asing membawa pekerjaan, wajibna, dan dibandingkan dengan kita datang biweri amalin, dengan tanpa membawa apa-apa, tanpa membawa kerjaan, gawa kreativitas. Kata sahabat Umar, fahum, maka bermula mereka orang asing yang membawa pekerjaan itu aula, lebih baik bi Muhammadin, bisa ketemu Nabi Muhammad, minna, daripada kita yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tuh, sahabat Umar bilang, betapapun ada orang asing, orang dari negara mana aja, orang asing datang ke Indonesia bawa sebuah kerjaan, itu bisa lebih baik daripada kita yang orang pribumi datang dengan tangan kosong tanpa kerjaan apa-apa. Kata sahabat Umar, fahum aula bi Muhammadin minna yaumal qiyamah. Orang yang mau membawa kerjaan, betapapun itu orang asing, itu lebih utama untuk nanti yaumal qiyamah, hari kiamat, bisa ketemu Nabi Muhammad, daripada kita yang umat Islam yang nggak punya kreatif, cuma nyangkruk saja, diem saja, memberatkan orang lain. Karena memberatkan orang lain itu kayak gitu. Ini kata sahabat Umar. Warahimallah, dan Allah merahmati al-mufakkir al-islami, pada seorang pemikir Islam namanya Jamaluddin al-Afghani. Jamaluddin al-Afghani hin kana yuraddidu, ketika ada siapa Jamaluddin itu yuraddidu, menggemakan siapa Jamaluddin pada kalimat ana la afhamu makna liqaulihim al-fana fillah wa innamal fana yakunu fi khalqillah bi ta'limihim wa ta'iyatihim bi wasaili sa'adatihim wa ma fihi khairuhum. Kata mufakkir, seorang pemikir Islam, Jamaluddin al-Afghani, mendengungkan kalimat ini, menyampaikan kata-kata yang baik ini. Ana la afham, aku tidak paham makna, sebuah makna liqaulihim, ucapannya orang-orang yang orang-orang mengatakan al-fana fillah. Fana adalah pada Allah, peleburan, fana, melebur diri dalam Allah, al-fana fillah. Wa innamal fana yakunu, sesungguhnya fana itu fi khalqillah, dengan atau dalam makhluknya Allah, bitaklimihim, dengan mengajari mereka, wa ta'iyatihim, dan
menyadarkan mereka biwasa ili sa'adatihim, dengan melalui kebahagiaan mereka, wama dan hal-hal fihi yang itu dalam ma apa khairuhum, kebaikannya mereka. Kata Jamaluddin Al-Afghani, saya itu nggak paham pada orang-orang yang berkata al-fana fillah, fana dengan di dalam Allah. Fana di dalam Allah maksudnya Jamaluddin Al-Afghani itu al-fana yakunu fi khalqillah, yang ada itu dalam makhluknya Allah. Ketika ngomong fana fillah itu artinya dia mau ngurusi totali, secara total atas makhluknya Allah. Ya mau ngajar, ya mau bantu, ya mau mengajak untuk menuju kebahagiaannya mereka. Wa ma fihi khairum, dan apa saja yang mereka membutuhkan kebaikannya, itu yang disebut fana fillah menurut Jamaluddin Al-Afghani. Al-far'u tsani asdiwajur raqabati wa syumuliha. Besok bagian yang kedua. Ini sekarang bagian kajian yang ke-29. Kajian yang ke-29 ini tadi telah menjelaskan bahwa iman dalam Islam adalah konkret, nyata, yang connect dengan amal dan intaj. Jadi dalam Islam tidak dibedakan antara, tidak ada tidak disekat antara materi dan ruhi, nggak ada disekat. Tapi malah harus connect, nyambung antara materi dan ruhi, antara amal wal intaj. Itu harus connect. wa martabatul wa murad wa mart dan connect. Misalnya connectnya lagi wa murtabitun, dan connect bil adli wa husnit tawazi, dengan keadilan. Connect dengan keadilan, connect dengan tauzi, distribusi, connect dengan masyarakat, connect dengan keadaan, connect dengan jihad. Nah itu kalau keimanan dalam Islam. Nah, kita akan melihat kajian kita yang ke-30 besok ini tentang azdiwajur raqabah wa syumuliha, pengawasan ganda. Azdiwajur raqabah, pengawasan ganda, wa syumuliha, dan cakupannya. Jadi dalam Islam itu pengawasannya ganda, yaitu diawasi oleh sesama manusia dan diawasi oleh Tuhan. Jadi dua pengawasnya. Kalau mungkin yang tidak beragama itu hanya diawasi oleh undang-undang saja, oleh manusia saja. Nah, kalau dalam Islam mau ngapain aja diawasi secara ganda, diawasi oleh undang-undang, oleh aturan, oleh manusia, dan diawasi oleh Tuhan. Ar-raqabah fi nadbil iktisadiyah al-wad'iyah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.